الحمد لله المطلع على الضمائر والخفيات، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائلين إنما الأعمال بالنيات، وعلى آله وأصحابه ذوي المناكب والكرامات. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah masuk pada pelajaran yang kelima. Dan untuk hari ini insyaallah kita akan masuk pada pelajaran yang keenam, yakni ad-darsus sadis, dengan judul fi bayani hukmin niyyati fis siyam. Penjelasan terkait hukum niat di dalam berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan bahwa i'lamu anna an-niyyata fi shaumi la budda minha. Kata penulis Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa ketahuilah sesungguhnya niat di dalam berpuasa mau tidak mau harus ada. Jadi orang yang berpuasa dia harus memiliki niat. Wahia syartun li sihhatih, dan niat adalah syarat sahnya puasa. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa mau tidak mau harus memiliki niat. Apabila orang yang berpuasa tidak memiliki niat, maka puasanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat termasuk syarat sahnya puasa. Lalu kapan niat itu dilakukan? Maka nanti insyaallah dalam pembahasan berikutnya atau pembahasan dalam bab ini akan kita temui kapan kita harus melakukan niat. Kama annaha syartun li sihhati kullil ibadat, dan ketahuilah bahwa niat merupakan syarat dari sahnya seluruh ibadah. Jadi tidak cuma puasa, ibadah apapun itu, salat misalnya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian puasa, haji, umrah, zakat dan sebagainya, ya. Seluruh ibadah semuanya harus ada niat. Kalau niat itu tidak ada dalam ibadah, maka ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibadahnya tidak sah. Orang yang mau sholat tidak ada niat sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah mandhumah, bahwa an-niyatu syarutun li sihhatil amal, bahwa niat adalah syarat sahnya suatu amal.
biha as-salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat itu pula akan diketahui hasil dari sebuah amal, apakah baik ataukah rusak. Maka amal itu apa? Harus disertai dengan niat, dan niat sangat penting. Maka sebelum kita melakukan suatu ibadah, maka hendaknya ada niat yang mendahului ibadah tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la amala illa binniyah, la amala illa binniyah, tidak ada amalan kecuali disertai dengan niat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, niat itu sangatlah penting. Kemudian beliau menjelaskan, wa biha tatamayyazul ibadatu 'anil adat. Kata beliau menyebutkan salah satu di antara fungsi dari niat, bahwa dengan niat ibadah itu akan terbedakan dengan adat atau kebiasaan. Maksud beliau, dengan niat ibadah dan adat itu akan terbedakan, ya. Mana yang adat, kebiasaan, dan mana yang ibadah, itu akan terbedakan dengan niat pelakunya. Di sini beliau menyebutkan salah satu dari fungsi niat, dan fungsi niat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Fungsi niat ada dua, ya, walaupun kemudian kita bagi menjadi tiga, ya, agak biar lebih mudah. Yang pertama, fungsi niat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi satu ibadah dengan ibadah yang lain itu bisa terbedakan dengan niat. Misalnya, setelah adzan subuh ada dua orang yang masuk ke dalam masjid. Dua-duanya sama-sama menunaikan sholat 2 rakaat. Sama-sama menunaikan sholat 2 rakaat. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sama. Lalu mana yang membedakan antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah fajar? Mana yang bisa membedakan? Maka jawabannya adalah niat. Yang satu, si A, ketika datang ke masjid setelah adzan, mungkin di rumah dia sudah sholat sunnah fajar, sehingga ketika masuk ke masjid dia tinggal sholat tahiyatul masjid. Sedangkan yang satunya lagi, dia belum sholat sunnah fajar di rumah, dia masuk ke dalam masjid dan dia melaksanakan sholat sunnah fajar, ya. Sholatnya sama, akan tetapi yang membedakan adalah niat, ya. Inilah yang dimaksud fungsi daripada niat, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian fungsi yang kedua, walaupun ini dijadikan satu oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Dan ini sebagaimana yang tadi disebutkan oleh penulis, ya, Syekh Saleh
bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu membedakan antara ibadah dengan adat. Contohnya, sebelum tidur si A dan si B sama-sama membasuh kedua telapak tangannya, kemudian juga berkumur-kumur, kemudian mengusap ya mukanya, wajah, kemudian tangannya ya sampai siku, kemudian kakinya sampai kedua mata kaki. Mana yang bisa membedakan atau apa yang bisa membedakan antara si A dengan si B dalam hal ibadah dan adat? Tentu niat ya. Ketika seseorang mencuci tangannya, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian mengusap kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian tangannya, kemudian kakinya, kalau dia niatkan itu berwudu, maka bernilai ibadah. Ya, kita tahu bahwa sebelum tidur kita juga dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau hanya sekedar mencuci tangan, mengusap kepala atau berkumur-kumur, kemudian mengusap kepala, wajah, tangan dan kaki, dan itu hanya sekedar untuk membasuh ya anggota tersebut biar bersih saja, maka tentu ini tidak bernilai ibadah dan itu bukan wudu. Ya, maka yang bisa membedakan adalah antara adat dan kebiasaan, yaitu niat. Ya. Ibadah dan kebiasaan itu yang membedakan adalah niatnya. Kemudian yang ketiga di antara fungsi niat adalah membedakan tujuan orang beribadah kepada Allah. Apakah dia ikhlas ataukah tidak? Ya. Sama-sama orang sholat, ya, sama-sama sholat asar, ya, tapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu benar-benar ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah atau tidak, itu karena niat, ya, bukan yang lainnya, ya, tapi apa? Karena niat. Ini diantara fungsi dari fungsi-fungsi niat. Apa saja tadi? Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan. Dan yang ketiga, membedakan tujuan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ikhlas ataukah tidak. Fa in kana as-shaumu wajiban fala budda an yanwiyahu minal lail. Kata beliau, apabila puasa itu hukumnya wajib seperti puasa Ramadan ini, maka mau tidak mau seseorang harus berniat dari malam hari. Ya. Jadi harus berniat dari malam hari. Ini berarti beliau sudah menunjukkan waktu kapan kita melakukan niat, yaitu malam hari. Kapan malam hari itu? Yaitu semenjak tenggelamnya matahari, ya, sampai menjelang subuh, ya, itu malam. Maka di situ adalah waktu di mana kita meniatkan besok pagi akan berpuasa. Ya. Wa yu'ayyinu nau'iyyata shaumil ladzi yuridu, dan orang yang berpuasa harus meniatkan secara pasti. Jadi niatnya harus ditakyin, harus diperjelas dia mau puasa apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wadzalika bi ayyataqida inda bidayati shaum annahu yasumu min Ramadan aw min qada'ihi aw annahu yasumu nadran aw kafarah. Maka orang yang berpuasa hendaknya malam harinya sebelum dia mengawali puasanya itu berniat apakah dia ingin berpuasa Ramadan atau berpuasa qadha Ramadan atau berpuasa nadar atau berpuasa kafarah, penebus. Ya. Ini jadi harus dia apa? Ta'yin. Jadi misalnya besok kita ingin berpuasa Ramadan, ya sudah di malam hari kita sudah ada niatan
besok akan berpuasa Ramadan. Wa waqtu niyyah li hadha shaumil wajib bi anwa'ihi minal lail. Kata beliau, dan waktu niat untuk puasa yang wajib dengan segala bentuknya, ya, karena puasa wajib itu tidak cuma Ramadan. Ya. Puasa nazar itu juga wajib. Jika seseorang sudah bernazar untuk berpuasa, maka puasa nazar itu wajib bagi dirinya. Ya. Jadi waktu untuk puasa yang hukumnya wajib itu minal lail, dari malam hari. Sawa'un kana min awwalihi, baik dimulai dari awal malam, ya, awal malam, aw wasatihi atau di pertengahan malam, aw akhirihi ataupun di akhir malam. Ya, di akhir malam itu menjelang subuh. Kalau kita makan sahur, maka dimakan sahur itu. Ya. Kita berniat bahwa nanti pagi kita akan berpuasa. Lima rawa ad-Daruqutni bi isnadihi an Amrah an Aisyah marfu'an man lam yubayyiti as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Daruqutni dengan sanad-sanadnya dari Amrah dari Aisyah secara marfu' bahwa Nabi SAW mengatakan man lam yubayyitu siyam, barang siapa yang tidak melakukan niat untuk berpuasa qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar yang kedua, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Artinya apa? Puasanya tidak sah. Jadi batas awal untuk melakukan niat itu awal malam. Ya. Setelah berbuka itu sudah bisa kita melakukan niat bahwa besok ingin berpuasa. Atau di pertengahan malam. Ya. Atau batas akhirnya kemudian sebelum fajar yang kedua datang, yaitu waktu subuh. Ketika sahur itu kita harus sudah apa? Meniatkan bahwa nanti kita akan berpuasa. Wa an ibni Umar an Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah ibnu Umar dari Hafsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak melakukan niat puasa sebelum fajar datang, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Wa fi lafdhin, dalam sebuah riwayat, wa man lam yajma' ay ya'zam atau ya'zim, barang siapa yang tidak berazam, bertekad, berniat as-siyama untuk berpuasa minal laili, dari malam hari, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Wali anna jami'an nahar yajibu fihi shaum. Hal ini dikarenakan seluruh hari, ya, satu hari penuh itu wajib di dalamnya ada niat. Ya. Jadi kalau sudah niat di malam hari untuk satu hari penuh, ya, maka sudah cukup. Karena satu hari penuh itu memang harus ada niatnya puasa. Fa idza fata juz'un minan nahari lam tujad fihi niyyah lam yasih saumu jami'il yaum. Kata beliau, jika ada sebagian hari itu yang terputus tidak ada niat, maka puasa satu hari penuh itu tidak sah. Ya. Saya ulangi, apabila di sebagian hari dari satu hari itu ada di sana tidak ada niat dalam puasa, maka dalam satu hari itu puasanya tidak sah. Misalnya ada orang yang
meniatkan puasa itu hanya sampai zuhur. Ya, hanya sampai zuhur. Kemudian ketika adzan zuhur dia berbuka. Kemudian setelah zuhur ya seperti biasa dia tidak berpuasa sampai tenggelamnya matahari. Maka karena dalam sehari ini ada waktu di mana dia tidak berpuasa, tidak ada niat di sana, maka puasa dia dari subuh tadi sampai zuhur tidak dihitung. Ya, tidak dihitung, sehingga sampai sore hari pun dia tidak mendapatkan pahala puasa karena di setengah harinya setelah zuhur itu dia tidak ada niat untuk berpuasa. Makanya kenapa dalam syariat ini tidak ada puasa itu sampai zuhur. Ya, makanya anak-anak yang puasanya cuma sampai zuhur, yang kita atau orang Jawa menyebutnya puasa beduk, itu hanya sebagai bentuk latihan saja, ya, pembiasaan, dan dia tidak dihitung sebagai seorang yang berpuasa. Karena setelah zuhur dia masih makan sampai tenggelamnya matahari, dan di situ ada beberapa waktu niat tidak ada. Ya, padahal puasa itu harus seharian penuh dari pagi, yakni terbitnya fajar yang kedua waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Atau misalnya contoh yang lain, seseorang pada malam hari tidak memiliki niat untuk berpuasa besok hari, padahal besok itu Ramadan. Ya, ini di bulan Ramadan ya. Malam hari dia tidak ada niatan untuk berpuasa sama sekali, tertidur. Kemudian bangun-bangun zuhur, kemudian baru dia meniatkan puasa sampai apa? Sampai sore hari. Maka yang demikian pun ya, karena tidak ada niat puasa di dalamnya, maka puasa sehari penuh itu tidak dianggap. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah terus tidak berpuasa? Artinya dia ya sudah tidak berpuasa dan dia makan dan minum, maka jawabannya tidak. Dia harus tetap berpuasa sekalipun tidak dihitung puasa oleh Allah. Ya. Dan ini akibat dari kelalaian dia. Maka hendaknya setiap sudah ada waktu malam hari, niatkan besok pagi akan berpuasa. Agar nanti kalau kejadian tidur seperti ini, ya, insya Allah bangun-bangun sudah ada niatnya, sekalipun tidak makan sahur, ya, itu karena memang ketiduran. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wan niyatu fi jami'il ibadat mahalluha al-qalbu. Niat di dalam seluruh ibadah tempatnya berada dalam hati. Wala yajuzu at-talaffudhu biha, dan tidak diperkenankan untuk dilafadzkan. Ya. Jadi niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Dan niat tidak perlu diucapkan. Niat tidak perlu diucapkan. Seluruh ibadah wajib harus ada niat. Dan niat tidak perlu dilafadzkan karena tempatnya berada di dalam hati. Keinginan hati untuk melakukan sesuatu itu sudah bagian dari niat. Seseorang datang dari rumah atau dari tempat pekerjaannya menuju masjid, entah mau sholat zuhur, sholat asar, atau mungkin yang lainnya, maka berarti dia sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah itu. Dan itu sudah bagian daripada niat. Masuk ke masjid, berdiri, dia tahu ingin melakukan sholat sunnah qabliyah, maka dia sudah termasuk niat tanpa harus diucapkan dengan usolli. Puasa pun demikian. Kalau malam hari kita sudah ada niatan dan tahu bahwa besok kita akan berpuasa, apalagi kita makan sahur, jelas itu persiapan kita untuk besok berpuasa. Maka itu sudah bagian dari niat, sehingga tidak perlu dilafadzkan dengan nawaitu shaumal ghadi atau lafadz-lafadz yang lainnya, ya. Jadi itu tidak perlu.
Selama kita tahu bahwa besok kita akan berpuasa, maka itu sudah bagian dari niat, dan nanti insya Allah kita akan sebutkan perkataan ulama. Makanya ikhwani fillah, kalau seandainya niat itu harus dilafadzkan, maka mungkin ini akan memberatkan bagi umat ini, ya. Karena seluruh ibadah harus ada niat. Orang yang ingin sedekah harus meniatkan lafadznya, ya. Harus berniat dengan dilafadzkan. Orang yang mau sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah fajar, ya, harus melafadzkan niat. Senyum itu sedekah dan itu ibadah, berarti harus melafadzkan apa? Niat. Sebelum senyum dia harus melafadzkan niat dulu. Berjalan menuju masjid itu ibadah, berjalan harus melafadzkan niat dulu. Terus maka ini akan memberatkan. Oleh karena itu Islam, Allah dan Rasulnya cukup memberikan keringanan bagi umat ini, hanya sekedar kita tahu dan kita ingin melakukan, itu termasuk niat. Sudah termasuk niat. Kita mau berwudu, kita berjalan dari tempat tidur kita atau mungkin dari rumah kita menuju kamar mandi atau tempat berwudu, itu kita niatnya akan berwudu, tahu kita akan apa, akan berwudu, maka itu bagian dari niat. Maka tidak perlu kemudian harus dilafadzkan. Kalau dilafadzkan akan memperberat umat yang lain, ya, akan memperberat kaum muslimin yang lainnya. Maka kata beliau, wala yajuzu at-talaffudhu biha. Alasannya adalah li'anna dzalika lam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi annahum kanu yaqulun nawaitu an asuma, nawaitu an usalli wa ghairu dzalik. Hal itu karena tidak pernah datang dalil dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya bahwasanya mereka ketika akan berpuasa mengucapkan nawaitu an asuma, aku berniat akan berpuasa, atau yang sering kita dengar nawaitu shaumal ghadi, ya. Atau ketika akan berwudu dengan niatan-niatan yang sudah terkenal yang biasa kita dengarkan. Atau kita akan sholat usalli, ya. Berwudu apa? Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya. Dan yang lainnya. Kalau seperti ini harus dilafadzkan, berarti mandi junub juga harus dilafadzkan, ya. Maka dengan melafadzkan niat dalam seluruh ibadah itu akan memberatkan umat. Maka Allah dan Rasulnya mencukupkan bagi kita hanya sekedar apa? Keinginan atau greget hati akan melakukan apa, itu sudah bagian dari niat. Bahkan beliau mengatakan fattalaffudhu biha bid'atun muhdas. Dan melafadzkan niat itu termasuk perkara yang baru di dalam agama, ya, bid'ah yang diada-adakan. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu sawma faqad nawa. Ini kata beliau, setiap orang yang dia tahu bahwa besok itu adalah Ramadan dan dia ingin berpuasa pada bulan itu atau hari itu, faqad nawa, maka sungguh dia telah berniat, ya. Jadi kita tahu bahwa besok ini akan berpuasa, misalnya nanti ya setelah berbuka atau nanti ketika kita sahur, kita tahu bahwa besok itu kita akan berpuasa, maka dan kita ingin berpuasa besok paginya, itu termasuk sudah niat.
wa huwa fi'lu amatil muslimin, dan ini adalah perbuatan umumnya kaum muslimin, bahwa besok pagi mereka sudah tahu ingin berpuasa, maka itu sudah bagian niat, sehingga tidak perlu diniatkan dengan melafadzkan nawaitu shomal ghadi an hadai dan sebagainya. Ini terkait dengan puasa yang hukumnya wajib. Mau tidak mau malam harinya harus ada niat, ya. Baik niat itu dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam ketika sahur, harus ada niat. Sebelum fajar kedua harus sudah ada niat besok akan berpuasa. Kalau tidak, fala siyamalah, tidak ada puasa bagi dirinya, artinya puasanya tidak sah. Wa amma shaumun nafli, adapun puasa sunnah, ya, adapun puasa sunnah sangat banyak. Ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Asyura, dan puasa 3 hari di setiap bulannya, dan yang lainnya. Maka fa innahu yasihu bin niyatin minan nahar, tetap harus ada niat, tapi lebih luas. Niatnya boleh dilakukan sekalipun sudah siang, ya. Jadi tidak harus malam hari niatnya, boleh setelah fajar, setelah subuh, ya, boleh. Kalau puasa yang hukumnya wajib harus sejak awal malam sampai akhir malam. Kalau itu dilakukan setelah, ya, fajar, maka ini tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Jadi harus malam hari, harus ada niat, ya, berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah, maka boleh sekalipun itu di siang hari. Bisyarat, dengan syarat alla yujadu munafun lisawmi fima baina turu'il fajri wa niyatihi min aqlin wa ghairi. Dengan syarat tidak didapati pembatal antara puasa dan juga terbitnya fajar, ya, dengan makan ataupun yang lainnya. Jadi antara niat dia, ya, dengan terbitnya fajar ini tidak ada apa? Makan dan minum. Jadi misalnya bangun atau subuh, sholat subuh, setelah sholat subuh kemudian dia belum makan, belum minum, dan ketika itu bertepatan dengan hari Kamis misalnya, dia ingin puasa Kamis, maka ketika itu langsung niat dan langsung berpuasa, hukumnya boleh. Tapi kalau setelah subuh itu dia sudah sarapan, ya, jam 9 dia sudah pergi ke warung soto misalnya, sudah makan, sudah minum, kemudian setelah itu dia berniat ingin berpuasa, maka ini tidak boleh, ya. Jadi antara niatnya dia di siang hari itu dengan terbitnya fajar belum makan atau belum minum atau belum melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang lain yang menjadi pembatal puasa. Kalau sudah melakukan, ya sudah, tidak boleh niat puasa karena ketika itu sudah makan dan sudah minum misalnya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, menemui aku. Faqala, kemudian beliau bertanya, hal indakum min syai'? Wahai Aisyah, apakah kamu memiliki makanan, sesuatu untuk saya makan? Faqulna la, kami katakan tidak. Qal fa inni idan shaim, kalau begitu saya ingin berpuasa. Jadi habis terbitnya fajar, beliau menemui istri-istri beliau, termasuk diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika beliau bertanya kepada istri-istri beliau apakah ada makanan, mereka semuanya menjawab tidak ada wahai Rasulullah, ya, tidak ada makanan hari ini. Maka kemudian Rasulullah langsung meniatkan dirinya ingin berpuasa. Jadi beliau berpuasa. Dan ini Masya Allah, ya, salah satu bocoran dari kehidupan keluarga Nabi SAW, bahwa terkadang beliau itu juga tidak memiliki makanan di rumahnya.
Beliau memiliki beberapa istri. Seluruh istrinya terkadang tidak memiliki makanan dalam hari itu. Maka ini seharusnya cerminan bagi kita bahwa kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa makan dan minum. Bahkan andaikan sekarang tidak ada makanan dan minuman, kita keluar saja sudah bisa beli makan dan minum. Maka seharusnya tidak perlu adanya rasa kecewa terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang mulia, orang yang paling mulia, nabi yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mengalami dalam keluarganya tidak memiliki makanan. Maka kalau sesekali kita itu diuji oleh Allah tidak memiliki makanan, hendaknya bisa bersabar. Walaupun saya kira tidak sampai segitunya kita sampai tidak memiliki makanan. Mungkin pernah, tapi kalaupun pernah, kita memiliki uang tinggal beli dan sebagainya, maka hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini diantara bocoran dari keluarga Nabi SAW. Kata beliau, fadalla talabuhu lil akli ala annahu lam yakun nawa asyam qabla dalik. Dari hadis tadi, riwayat Aisyah tadi, bahwa permintaan makan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau menunjukkan bahwa sebelumnya beliau tidak ingin niat untuk puasa. Jadi sebelum subuh, sebelum datang fajar shadiq itu, beliau tidak berkeinginan untuk berpuasa, tidak ada niat untuk berpuasa. Sehingga setelah subuh, setelah fajar, beliau bertanya kepada istri-istrinya, termasuk Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu untuk saya makan? Karena Aisyah dan juga istri yang lain mengatakan tidak ada, wahai Rasulullah, maka beliau pun berpuasa. Jadi beliau minta makan ketika itu menunjukkan bahwa sebelumnya beliau tidak ingin berniat puasa. Wadalla qauluhu fa inni idzan shaim. Kemudian perkataan beliau, kalau begitu saya akan berpuasa, ala tida'in niyah minan nahar, menunjukkan bahwa permulaan niat ini sudah di siang hari. Fadalla ala sihhati niyati shaumin nafli minan nahar, maka sahlah, bolehlah niat puasa sunnah itu dari siang hari. Fayakunu dzalika mukhassasan li hadis man lam yubayyiti siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Dan hal ini menjadi mutakhassis, atau menjadi sesuatu yang dibedakan, yang dikhususkan, yang diistisnakan, dikecualikan dari hadis barang siapa yang tidak berazam, niat, tekad untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini khusus untuk apa? Puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunnah, maka tidak perlu ada niat malam harinya dan boleh niat di siang harinya. Tetap harus ada niat karena ini ibadah, akan tetapi di siang hari diperbolehkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa amma an-naflu fayujzi'u bi niyatin minan nahar. Adapun puasa yang sunnah, maka boleh niatnya dimulai dari siang hari, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Nabi, inni idzan shaim. Kalau begitu saya ingin berpuasa. Wat tatawwu'u awsa'u minal fardhi. Dan puasa yang sunnah itu lebih luas permasalahannya dibandingkan dengan yang wajib. Kama anna as-salatal maktubata yajibu fiha minal arkanil kal qiyami wal istiqrari 'alal ardh ma la yajibu fit tatawwu'i tawsi'an minallahi 'ala ibadihi turuqat tatawwu'. Sebagaimana halnya salat yang wajib di dalam salat itu harus ada apa? Rukun-rukunnya, seperti berdiri, kemudian istiqrar 'alal ardh,
berdiri di atas tanah atau lantai dan sebagainya. Hal ini tidak diwajibkan pada sholat tatawwu. Jadi sholat tatawwu itu, sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk, ya. Walaupun berdiri tentu lebih baik karena itu hukum asalnya. Walaupun tidak ada udzur yang syar'i, boleh dengan duduk. Makanya sholat sunnah itu boleh dengan di atas kendaraan. Hal ini sebagai bentuk apa? Tausian, keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Fa inna anwa'at tatawwu'at, karena ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah daiman awsa'u min anwa'il mafruḍat, selalu akan lebih luas perkaranya daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Wasihhatu niyatit tatawwu' minan nahar marwiyatun an jama'atin minas sahabah, dan sahnya niat puasa sunnah dari siang hari setelah fajar terbit itu telah datang dari sekelompok para sahabat, minhum, di antara mereka Mu'ad bin Jabal, wa Ibnu Mas'ud, dan juga Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah, dan juga Hudzaifah ibnul Yaman, wa fa'alahu Abu Talhah wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa ghairuhum, wallahu a'lam. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Abu Talha, Abu Hurairah, dan juga Abdullah bin Abbas serta sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan wallahu taala a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Demikianlah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelajaran yang ke-6 dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan terakhir kita akan sebutkan terkait dengan perkataan para ulama, ya, terkait dengan niat, ya, bahwa niat itu memang sangat penting sekali, sehingga ada ulama yang bernama Abu Bakar bin Abid Dunia yang beliau memiliki sebuah kitab, ya, yang membahas khusus tentang masalah niat dengan judul Al-Ikhlas wan Niyah. Yang pertama perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kelihatannya kecil tapi bisa besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niat, dan tidak sedikit amalan yang sebenarnya besar pahalanya di sisi Allah tapi apa? Tusaghiruhun niyah, bisa menjadi kecil bahkan tidak ada pahalanya di sisi Allah gara-gara apa? Niat. Jadi niat itu penting, ya. Niat itu apa? Penting. Inilah yang dimaksud dengan apa? Ikhlas. Sesuatu yang sedikit lalu kemudian disedekahkan tapi dia ikhlas, maka pahalanya akan besar. Tapi sesuatu yang banyak kemudian disedekahkan tapi dengan niat yang tidak ikhlas, maka tentu akan menjadi sedikit pahalanya bahkan tidak ada. Kemudian yang kedua, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ta'allamu an-niyah, pelajarilah oleh kalian niat, fa innaha ablaghu minal amal, karena niat itu akan lebih cepat sampai kepada Allah dibandingkan dengan amal, ya. Jadi niat dan amal itu kalau sampai kepada Allah akan cepat niatnya dulu, ya, baru nanti kemudian amalnya. Maka hendaknya kita mempelajari niat, bagaimana niat yang baik dalam beribadah. Yang ketiga, Mutarrif bin Abdullah, beliau pernah mengatakan, salahul qalbi bi salahil amal, baiknya hati itu dengan baiknya amalan, ya. Jadi seseorang yang ingin hatinya baik, maka amalnya juga harus apa? Baik. Jadi diimbangi dengan amal ibadah, ya. Amal ibadah yang disunnahkan, amal ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu akan menjadikan hati seseorang bersih dan baik. Wasolahul amal bisolahin niyah. Akan tetapi baiknya suatu amal itu tergantung dengan baiknya niat pelakunya.
Maka sekali lagi, niat dalam beramal ini sangat penting. Niat dalam beribadah itu sangat penting. Tinggal niat kita mau kita bawa kepada ikhlas atau kepada yang berlawanan. Jika ikhlas, maka amal itu akan menjadi baik, dan kalau amal itu sudah baik, maka hati kita pun akan baik. Yang terakhir, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma'aladtu syai'an asyaddu alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan ketika aku mengobati niatku. Ya. Jadi meniatkan diri supaya ikhlas itu berat. Ya, dan itu diakui oleh Sufyan Ats-Tsauri, li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu terus berbolak-balik pada diriku. Ya, ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan di pelajaran yang ke-7 biidznillah subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.